Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Ramadan dengan NIM 1830802018 pada mata kuliah Kimia Unsur. Kali ini kita akan menjelaskan golongan 2B. Langsung saja, golongan 2B. Pokok bahasan pada golongan 2B kali ini yang pertama ialah pengertian, yang kedua kelimpahan unsur, ketiga sifat-sifat, keempat biloks dan reaksi kimia, kelima cara pembuatan, dan keenam manfaat. Langsung saja ke pengertian. Pengertian dari golongan 2B yakni antara lain anggota, ciri-ciri umum, konfigurasi elektron, dan penggambaran atom. Anggota dari golongan 2B ini antara lain zinc atau Zn, kadmium, Cd, dan Hg raksa. Langsung saja penjelasan zinc. Zinc ialah unsur logam transisi dengan lambang Zn dan nomor atom 30. Massa atom standarnya 65,39 dengan konfigurasi elektron Ar 3d10 4s2 dengan 4 sebagai jari-jari atomnya dan 2 sebagai elektron terluarnya. Selanjutnya Cd. Cd ialah unsur logam transisi dengan nama kadmium dengan nomor atom 48. Massa atom standarnya yakni 112,411 dengan konfigurasi elektron Kr 4d10 5s2 dengan 5 sebagai jari-jari atom dari Cd dan 2 sebagai elektron terluarnya. Selanjutnya ialah merkuri. Merkuri ini dengan lambang Hg dan nomor atom 80 dengan massa atom standar 200,59 dengan konfigurasi elektron Xe 4f14 5d10 6s2 dengan 6 sebagai jari-jari atomnya dan 2 sebagai elektron terluarnya. Selanjutnya kelimpahan unsur. Kelimpahan unsur di alam dari zinc ialah kadar komposisi unsur seng atau zinc di kerak bumi ialah sekitar 75 ppm atau 0,007%. Hal ini menjadikan seng sebagai unsur ke-24 paling melimpah di kerak bumi. Tanah mengandung sekitar 5-770 ppm seng dengan rata-rata 64 ppm. Sedangkan pada air laut kadar seng adalah 30 ppb dan pada atmosfer kadarnya hanya 0,1 sampai 4 mg per meter kubik. Selanjutnya ialah kadmium. Unsur kadmium mempunyai kelimpahan yang relatif rendah secara alamiah dengan order 10⁻⁶ dari kerak bumi. Kadmium jarang ditemui, namun sebagai akibat dari kemiripan dengan seng atau Zn, kadmium terdapat oleh pertukaran isomorf. Dalam hampir semua biji seng, kadmium juga mudah diperoleh dari bijinya. Selanjutnya untuk kelimpahan merkuri. Merkuri di bumi itu menempati di urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri itu ditemukan dalam bentuk unsur merkuri atau Hg. Merkuri monovalen atau Hg1+ dan bivalen Hg2+. Biji utamanya adalah sulfida cinnabar Hgs yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral corderoid, livingstonite, dan diperoleh terutama melalui proses reduksi dari cinnabar mineral. Selanjutnya, sifat-sifat. Sifat fisika dari unsur Zn, Cd, dan Hg itu terdiri dari nomor atom. Penampilan Zn adalah abu-abu muda kebiruan, dan untuk Cd putih perak, dan
Hg putih keperakan. Yang ini fase Zn, Cd dan Hg. Hg merupakan fase cair pada logam transisi. Untuk massa jenisnya 7,14 gram per cm kubik, 8,65 gram per cm kubik, dan 13,534 gram per cm kubik. Ini massa jenisnya semakin meningkat, konfigurasi elektronnya ke titik leleh, titik didih itu semakin menurun, dan jari-jari atomnya semakin tinggi. Selanjutnya, sifat kimia Zn. Zn tidak dapat ditarik oleh magnet atau bersifat diamagnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan dengan struktur kristal heksagonal. Dan yang kedua, seng itu terkorosi pada udara yang lembab, dan kelarutan logam seng dalam air dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada pH yang cenderung netral, logam seng tidak larut. Selanjutnya, pada Cd kadmium itu tidak larut dalam basa, larutnya dalam H2SO4 encer dan HCl encer. Cd itu tidak menunjukkan sifat amphoter, bereaksi dengan halogen dan non-logam seperti sulfur, selenium, dan fosfor. Dan yang kelima, Cd itu adalah logam yang cukup aktif dan dalam udara terbuka jika dipanaskan akan membentuk asap coklat dan memiliki ketahanan korosi yang tinggi. CdI2 itu larut dalam alkohol. Selanjutnya, Hg ini memiliki sifat daya hantar listrik yang tinggi dan bersifat diamagnetik, memberikan uap monoatom dan mempunyai tekanan uap 1,3 dikali 10⁻³ mm pada suhu 20 derajat Celcius. Merkuri larut dalam cairan polar maupun tidak polar dan merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Karena penguapan dari toksisitas yang tinggi, air merkuri atau raksa itu harus disimpan dalam kemasan tertutup dan ditangani oleh dalam ruang yang cukup pertukaran udaranya. Selanjutnya, bilox dan reaksi kimia. Bilox bilangan oksidasi dari Zn ialah +2, Cd +2, dan Hg +1 dan +2. Dan untuk warna nyala dari Zn ialah hijau keputihan, dan Cd tidak memiliki dan Hg juga tidak memiliki warna nyala. Kenapa untuk bilangan oksidasi Zn +2, Cd +2, Hg +1 dan +2 itu umumnya dari unsur-unsur transisi ini paling umum adalah memiliki bilangan oksidasi +2, yaitu dihasilkan dari logam transisi dengan melepaskan 2 elektron valensi pada subkulit 4s sehingga membentuk ion seperti Zn2+, Cd2+, dan Hg2+. Namun, seperti diketahui tingkat energi subkulit 3D hampir sama dengan tingkat energi subkulit 4s. Jadi relatif mudah bagi elektron di subkulit 3D dari atom logam transisi untuk tertarik ke atom lain yang memiliki keelektronegativan lebih besar untuk membentuk ikatan ion. Selanjutnya, reaksi kimia Zn. Reaksi dengan udara diawali dengan seng terkorosi pada udara yang lembab. Logam seng itu dibakar untuk membentuk seng 2 oksida yang berwarna putih, dan apabila dipanaskan lagi maka warna akan berubah menjadi kuning dengan reaksi 2Zn solid plus O2 gas menjadi 2ZnO solid. Selanjutnya, reaksi dengan halogen. Zn bereaksi dengan bromin dan iodin untuk membentuk seng 2 halida dengan
reaksi Zn plus Br2 gas menjadi ZnBr2 dan Zn solid plus I2 gas menjadi ZnI2 solid. Dan reaksi dengan asam, seng itu larut perlahan dalam asam sulfat encer untuk membentuk gas hidrogen. Dengan reaksi Zn plus H2SO4 menjadi Zn2 plus SO42- plus H2. Selanjutnya reaksi kimia pada kadmium. Reaksi pada hidroksida. Jika larutan CD kadmium itu ditambahkan NaOH terbentuk CdOH2 dengan reaksi CD2 plus 2NaOH menjadi CdOH2 dengan endapan putih plus 2Na plus. Dan yang reaksi pada sulfida itu diperoleh dari interaksi langsung atau pengendapan oleh H2S dari larutan aqua, larutan asam untuk CDS dengan reaksi CD plus H2S menjadi CDS plus H2. Selanjutnya reaksi pada Hg. Reaksi Hg ini reaksi dengan halogen yakni F2, Cl2, Br2 dan I2. Dan untuk reaksi dengan udara itu merkuri atau Hg itu dibakar hingga suhu 350 derajat Celcius untuk membentuk merkuri 2 oksida dengan reaksi 2Hg plus O2 menjadi 2HgO solid. Selanjutnya cara pembuatan seng atau zinc. Seng itu dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. ZnO itu dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4 dengan reaksi ZnO solid plus 2H plus SO42- menjadi Zn2 plus SO42- plus H2O. Reaksi elektrode yang terjadi adalah katode Zn2 plus melepas 2 elektron, Zn2 plus melepas 2 elektron menjadi Zn, dan di anode H2O menjadi setengah O2 plus 2H plus dengan melepaskan 2 elektron. Dengan reaksi kesetimbangannya Zn2 plus SO42- plus H2O menjadi Zn plus 2H plus SO42- plus setengah O2. Selanjutnya ialah pembuatan kadmium. Umumnya kadmium itu terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium itu diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Karena titik-titiknya rendah, kadmium itu dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap dengan metode reduksi elektrolisis, dan larutan yang mengandung Zn2 plus itu diberi serbuk seng yang larut sebagai Zn2 plus dan kemudian menggantikan Cd2 plus. Reaksinya Zn solid plus Cd2 plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous plus kadmium Cd. Selanjutnya pembuatan merkuri. Ini dipanggang. Hgs menghasilkan oksida yang pada gilirannya terdekomposisi kira-kira 500 derajat Celcius. Air raksa akan menguap dengan reaksi Hgs plus O2 menjadi Hg plus SO2 gas. Pada proses lain untuk mengurangi emisi SO2 gas ialah dengan memanggang Hgs dengan besi atau CaO dengan reaksi Hgs solid plus Fe S menjadi Fe S plus Hg dan 4Hgs plus 4CaO menjadi 3CaS plus CaSO4 plus 4Hg. Selanjutnya manfaat dari unsur zinc
Yang pertama yaitu membentuk berbagai campuran logam dengan metal lain, dan kedua membuat cetakan dalam industri otomotif listrik, dan yang ketiga menyapu logam-logam lain dengan listrik. Sedangkan kadmium manfaatnya untuk komponen campuran logam yang memiliki titik cair rendah, dan yang kedua digunakan dalam pembuatan solder dan baterai. Kemudian manfaat merkuri yang pertama untuk pembuatan termometer, barometer, pompa difusi, dan yang kedua untuk pembuatan lampu uap merkuri, saklar merkuri, dan yang ketiga dalam pembuatan pestisida, soda kaustik, produksi klor dan baterai dan katalis. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.